Tahun itu dikenal dengan Amul Husni, di mana Rasulullah SAW ditinggal oleh istri yang tercinta dan paman yang tersayang. Untuk menghibur Rasul, maka Allah memberikan peristiwa besar yaitu Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Kisah ini berawal seusai Rasulullah melaksanakan sholat Isya di Masjidil Haram. Seketika datang buruk yang diturunkan Allah untuk menemani perjalanan Rasul. Rasul pun pergi ke Masjidil Aqsa kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu, malaikat Jibril datang seraya membawa cawan berisikan khamar dan susu. Apa yang Rasulullah pilih? Tentu saja beliau memilih susu, dan ia telah memilih fitrah. Perjalanan Mi'raj pun dimulai. Nabi bersama malaikat tiba di langit pertama, dan Jibril mengetuk pintu langit. Siapakah engkau? Aku Jibril. Siapakah orang yang bersamamu itu? Ia Muhammad. Apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya? Ya, dia telah diutus untuk menemuinya. Langit pintu pertama terbuka. Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam, dan ia mendoakan kebaikan kepada Rasul. Begitu pula di langit kedua hingga langit ketujuh, hal yang sama terjadi. Di langit kedua mereka bertemu dengan Bapa manusia, yakni Nabi Adam. Di langit kedua mereka bertemu dengan Nabi yang tegas dan bijaksana, Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf yang tampan tiada tara. Langit keempat bertemu dengan Nabi Idris yang terkenal cerdas. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun yang setia. Langit keenam bertemu dengan Nabi yang menentang kezaliman Fir'aun, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan langit ketujuh yang terakhir mereka bertemu dengan Nabi yang taat dan berani, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga pada akhirnya Jibril membawa Rasul naik ke Sidratul Muntaha. Semua menjadi berubah ketika tertutup oleh nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada seorang makhluk pun yang dapat menggambarkan keindahannya. Maka kala itu Allah mewahyukan kepada Rasul untuk mewajibkan sholat 50 kali sehari. Setelah itu Rasul pun turun hingga ke tempat Nabi Musa, yaitu langit ke-6. Maka Nabi Musa pun bertanya, apakah yang telah diwajibkan oleh Rabb-Mu atas umat-Mu? 50 kali sholat untuk setiap harinya. Kembalilah kepada Rabb-Mu, mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umat-Mu niscaya tidak akan mampu melaksanakannya. Aku telah mencoba dan menguji Bani Israel. Rasul pun kembali kepada Rabb dan memohon, Wahai Robku, ringankanlah buat umatku. Allah pun meringankan 5 waktu kepada Rasul. Kemudian Rasul kembali lagi menemui Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya lagi, apakah yang telah kamu lakukan wahai Muhammad? Allah telah meringankan 5 waktu kepadaku.
Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu, maka kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan buat umatmu kepadanya. Rasulullah rela kembali lagi kepada Rob dan Nabi Musa. Beliau rela mondar-mandir hanya untuk keringanan kita, umatnya. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk setiap sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat." Dan Rasulullah pun kembali kepada Nabi Musa seraya berkata, Aku telah mondar-mandir kepada Rohku, hingga aku malu terhadapnya. Demikianlah kisah tentang Isra Miraj. Semoga dengan cerita ini kita dapat mengambil hikmah dan dapat mempertebal keimanan kita dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang telah disyariatkan. Cerita ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.